Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Struktur Data dan Algoritma kelas 2024E Prodi S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami. Namun sebelum itu izinkan kami untuk mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kartika Nur Safira dengan NIM akhir 049 dan teman saya Ruta Tiga Sasdidia dengan NIM 3 digit terakhir 072. Saya Valentara Syapania dengan 3 digit NIM terakhir 220. Nah, jadi di sini kelompok kami memilih judul yaitu implementasi algoritma decision tree untuk memprediksi kelulusan mahasiswa pada suatu kelas di mata kuliah struktur data dan algoritma. Lanjut untuk latar belakang. Nah, kelulusan mahasiswa dalam menjalankan sebuah studi tentunya akan menjadi indikator yang tinggi untuk mencerminkan kualitas pendidikan di suatu perguruan tinggi tersebut. Nah, namun evaluasi secara manual tentunya kan memakan waktu kan dan juga kurang efektif begitu. Nah, kita sebagai mahasiswa sains data di sini melihat peluang untuk membuat sistem prediksi kelulusan berbasis decision tree yang dapat membantu proses evaluasi secara objektif, visual, dan juga mudah dipahami. Di sini kita memanfaatkan data yang ada, yaitu data akademik dan juga non akademik. Ya, data akademiknya itu contohnya kayak nilai UTS dan UAS dan juga nilai tugas. Nah, untuk yang non akademik itu kita bisa lihat dari keaktifan dan juga kehadirannya. Lanjut ke tujuan. Nah, tentunya di sini yang pertama tujuan kami adalah untuk merancang dan membangun sistem prediksi kelulusan menggunakan metode klasifikasi decision tree yang bersifat visual dan juga mudah dipahami. Dan yang kedua, menyediakan alat bantu evaluasi akademik yang efisien dan juga mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran melalui evaluasi yang sistematis dan juga terukur. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan penggunaan struktur data tree dalam analisis kami. Struktur tree dipilih karena mampu mempresentasikan proses pengambilan keputusan secara bertahap dan bercabang. Setiap simpul pada tree menunjukkan fitur-fitur penting mahasiswa seperti presensi, nilai UTS, atau nilai UAS. Sementara itu, cabang dari simpul tersebut menunjukkan kondisi atau keputusan berdasarkan nilai tersebut. Dan daun adalah hasil akhir, yaitu apakah mahasiswa lulus atau tidak lulus. Tree sangat cocok untuk kasus ini karena yang pertama, proses pengambilan keputusan dilakukan bertahap dan terstruktur. Kedua, alurnya mudah ditelusuri dan dijelaskan secara logis. Ketiga, sangat efisien untuk klasifikasi terutama saat jumlah data cukup banyak. Dan yang paling penting, hasil akhirnya mudah divisualisasikan. Dengan kata lain, struktur tree membuat proses analisis menjadi jauh lebih jelas dan informatif. Oke, baik, di sini ada kelebihan dari decision tree sebagai metode analisis data. Pertama, mudah diinterpretasikan. Artinya, struktur pohon yang sederhana membuat kita bisa dengan cepat memahami logika pengambilan keputusan, bahkan tanpa latar belakang teknis yang dalam. Kedua, decision tree mampu mempresentasikan data secara hierarkis. Ini membantu dalam mengidentifikasi urutan prioritas dari setiap variabel atau kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, metode ini juga efisien dalam pencarian dan penyimpanan data terstruktur. Karena bentuknya seperti pohon, kita bisa langsung menelusuri jalur yang relevan tanpa harus memproses semua data. Dan keempat, penggunaan datanya sangat fleksibel. Decision tree bisa digunakan untuk berbagai jenis data, baik numerik maupun kategorikal, serta dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan analisis. Ini ada algoritma yang kita gunakan. Untuk algoritma, kami menggunakan decision tree classifier. Caranya adalah dengan mengambil fitur-fitur penting seperti UTS, UAS, tugas, kuis, presensi, dan keaktifan. Lalu mengubah data kategorikal menjadi angka dengan teknik label encoding. Setelah itu, data kami bagi menjadi data latih dan data uji, sehingga sistem bisa belajar dulu, baru diuji keakuratannya. Kenapa decision tree? Karena algoritma ini mudah dipahami dan mampu menangani kombinasi data numerik dan kategorikal yang sangat cocok dengan kasus kami. Output akhirnya berupa prediksi apakah mahasiswa tersebut akan lulus atau tidak lulus. Baik, di sini ada visualisasi yang menunjukkan decision tree ataupun keputusan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa lulus atau tidak lulus berdasarkan beberapa indikator. Pertama, cabang paling atas adalah presensi kehadiran. Jika kehadiran mahasiswa kurang dari atau sama dengan 74,5%, maka langsung dikategorikan sebagai tidak lulus karena kehadiran. Ini karena absensi adalah syarat utama. Jika kehadiran lebih dari 74,5%, maka pohon akan lanjut ke nilai UAS. Jika UASnya kurang dari atau sama dengan 49, maka mahasiswa dianggap tidak lulus karena UAS. Kalau nilai UAS bagus, maka dicek lagi nilai UTS. Jika UTS kurang dari 49,5, maka tetap dianggap tidak lulus karena UTS. Tapi kalau UTS lolos, pohon akan lanjut ke keaktifan di kelas. Kalau nilainya kurang dari 50, maka mahasiswa masih dianggap tidak lulus karena kurang aktif. Kalau keaktifan juga baik, selanjutnya dicek nilai kuis. Jika kurang dari 38, maka lagi-lagi dinyatakan tidak lulus karena kuis.
Kalau kuisnya lolos, baru cek terakhir di nilai tugas. Kalau tugas kurang dari 95 dianggap tidak lulus, tapi kalau di atas 95 maka mahasiswa dinyatakan lulus. Setiap cabang di decision tree ini menunjukkan langkah-langkah sistematis untuk mengevaluasi mahasiswa. Semakin ke bawah artinya mahasiswa semakin mendekati kriteria kelulusan, dan setiap langkah menyaring berdasarkan satu kriteria spesifik. Kita masuk ke penjelasan kodenya. Di awal kita mengimport semua pustaka yang diperlukan, ada Pandas untuk membaca dan mengelola data CSV penilaian mahasiswa, ada Scikit-learn untuk membuat dan memvisualisasikan model decision tree, TK Inter dan PIL untuk membangun antarmuka pengguna atau GUI, Matplotlib untuk memvisualisasikan pohon keputusan. Di bagian ini untuk membaca file CSV penilaian mahasiswa yang berisi data nilai akademik, presensi, keaktifan di kelas, dan juga status kelulusan. Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan model. Nah, karena model itu hanya bisa memproses angka, jika kita lihat di CSV, keaktifan di kelas itu berbentuk data kategorikal, sehingga harus kita ubah menjadi nilai numerik. Nah, di sini kita membagi keaktifan di kelas menjadi 5 kategori seperti ini. Sama halnya dengan keaktifan di kelas, untuk target yaitu status kelulusan juga berupa data kategorikal. Nah, pada bagian ini kami menggunakan label encoder dari library Scikit-learn untuk mengubah data kategori status kelulusan seperti lulus dan tidak lulus menjadi angka. Kemudian kita membuat fitur rata-rata nilai tugas karena terdapat 4 nilai tugas, sehingga kita menghitung rata-rata dari 4 nilai tugas tersebut. Selanjutnya di sini terdapat fitur-fitur berupa nilai UTS, OAS, rata-rata nilai tugas, nilai kuis, persentase presensi, dan keaktifan di kelas. Kemudian targetnya yaitu status kelulusan berupa lulus atau tidak lulus. Kemudian di sini kita membagi data menjadi 2, yaitu data latih dan juga data uji menggunakan train test split. Di sini data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Ini penting untuk menguji keakuratan dari model. Nah, dari data yang sudah dilatih tadi, kita akan membuat dan melatih model decision tree, yaitu decision tree classifier. Kemudian ada parameter ini, itu berarti tiap node bisa membelah jika punya setidaknya 2 sampel. Di sini terdapat struktur data tree-nya, yaitu yang menjadi root tree-nya yaitu presensi, karena yang paling berpengaruh yaitu presensi. Presensi memiliki anak, yaitu persentase presensi kurang dari sama dengan 74,5, maka langsung tidak lulus. Jika lebih dari 74,5, maka akan bercabang ke UAS. Begitu seterusnya. Untuk visualisasinya nanti akan seperti ini. Tetapi untuk penjelasan aturan ini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di bagian visualisasi decision tree-nya. Selanjutnya ada bagian ini untuk mengatur tampilan kuis seperti pengaturan background, judul, dan juga layout form input. Kalau ini nantinya untuk mengambil input dari pengguna berupa fitur-fitur. Kalau ini tuh logika untuk prediksi kelulusannya atau aturannya, ini sudah sesuai dengan visualisasi decision tree tadi. Selanjutnya ada button, prediksi, dan juga keluar. Nah, di sini ada kode untuk visualisasi decision tree menggunakan pustaka Matplotlib dan juga Scikit-learn tree plot tree. Di sini ada modelnya yaitu decision tree classifier. Kemudian ada fitur-fitur seperti nilai UTS, OAS, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang bagian ini itu untuk menampilkan label kelas asli dari hasil encoding, misalnya lulus dan tidak lulus. Dari bagian kode terakhir ini itu untuk implementasi splash screen atau halaman pembuka dari aplikasi prediksi kelulusan. Kemudian kita masuk ke manual penggunaannya, kita running. Kemudian akan muncul seperti ini, kita pencet start. Kita input nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas 1, nilai tugas 2, nilai tugas 3, nilai tugas 4, nilai tugas 5, nilai kuis, kemudian ada persentase presensinya, dan pilih keaktifan di kelas, kemudian prediksi. Nanti akan muncul message bar berupa hasil dari prediksi. Nah, yang terakhir kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan yaitu di sini sistem prediksi kelulusan ini memanfaatkan struktur data tree untuk menampilkan data mahasiswa secara terstruktur dan mudah dibaca, dan algoritma decision tree classifier yang digunakan karena mampu untuk memproses data akademik dan non-akademik secara objektif serta memberikan hasil prediksi kelulusan yang tentunya mudah untuk dipahami. Pendekatan itu membantu mempermudah proses evaluasi dan mengurangi subjektivitas dalam penilaian.